Halo, selamat datang kembali di Ida Explore Insider Channel, bahas saham tanpa ribet. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi, buku catatan ya, dan juga cemilannya. Oke, kita lihat ISG ya hari ini. Nah, untuk ISG hari ini menguat 0,4% ya, ini bagus ya, ini sudah 3 hari berarti. Semenjak hari Kamis kemarin ya tanggal 8 ISG-nya menghijau. Ini sudah kena area moving average 30-nya ya di 6.723. Apakah ini akan lanjut lagi di perdagangan besok ya? Kalau misalkan lanjut ini bagus paling nggak ke area top box di 6.772 ya. Ini masih bagus ISG-nya, tapi kalau misalkan merah pun ya, selama dia nggak tembus dari bottom box, yaitu di bawah atau support saat ini di harga 6.772, harusnya masih aman ya untuk di 6.675 ya. Nah, kalau misalkan masih dia nggak tembus dari 6.675, harusnya masih aman untuk saat ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi bahasnya santai aja. Jangan lupa siapkan catatannya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan saham yang kita bahas, atau teman-teman juga bisa screenshot untuk YouTube-nya ya. Bisa di-post dulu, bisa di-screenshot. Mudah-mudahan sih bisa kelihatan semua untuk harga-harganya. Yang pertama ada Friend. Nah, untuk Friend ini kemarin sudah kita bahas 3 hari ya. Ini masih lanjut naik bertahap. Hari ini menguat lagi 6,5%. Hari ini menguat lagi 1,5% ya. Dan top boxnya ini belum berhasil ditembus atau dia closing persis di harga resisten 65 nih. Nah, ini dipantau aja, kalau misalkan dia masih bisa lanjut lagi ya, tembus 65, targetnya boleh pakai target di 69 untuk friendnya ya. Selanjutnya ada ASLC. Nah, ASLC hari ini kembali menguat 5,2% ya. Ini di hari Kamis dia ada signal, hari Jumat dia koreksi. Hari ini kembali menghijau lagi. Apakah besok lanjut? Kalau besok lanjut, kalau dia bisa tembus dari harga 103-nya ya. Kalau misalkan bisa tembus harga 103-nya, ini mudah-mudahan sih bisa closing di atas harga 106 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 106, ini boleh hold dulu ya. Untuk ASLC mana tahu masih bisa lanjut lagi. Dan untuk target utamanya dia ada di harga 113 ya. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru, lihat pergerakannya apakah dia bisa capai ke 113. Dan buat teman-teman yang belum punya, misalnya belum punya, kalau mau ambil posisi boleh ambil posisi di atas harga 101 ya. Atau kalau mau berharap dia turun dulu, boleh tunggu di atas harga 96. Ya, bisa buy di atas harga 96. Apalagi kalau bisa break 101 akan sangat bagus lagi ya untuk ASLC-nya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 86 ya untuk ASLC. Selanjutnya ada PTMP. Nah, PTMP ini sudah ada signal dan hari ini menguat 8,2%. Nah, ini boleh dipantau untuk perdagangan besok ya. Apakah dia akan lanjut menghijau lagi ya? Teman-teman perhatikan aja kalau dia bisa tembus dari harga 80-nya ya. Kalau dia bisa tembus harga 80, ini boleh ambil posisi untuk targetnya sendiri. Target terdekat di 95 dulu ya untuk PTMP-nya. Dan kalau teman-teman yang sudah punya yang sudah masuk hari ini boleh hold dulu, jangan lupa stop lossnya di bawah harga 68 ya untuk PTMP-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada RMKE. Nah, RMKE hari ini juga membuat signal ya dan berhasil breakout top box 900, closing di harga 905. Ini bagus ya, mudah-mudahan RMKE bisa lanjut lagi untuk target terdekat ada di 930. Kalau dia bisa closing di atasnya ya dan bisa bertahan sampai dengan penutupan, mudah-mudahan bisa menuju target di 1030-nya ya. Tapi masih ada resisten di harga 970. Jadi dipantau aja, yang sudah masuk masih boleh hold. Yang belum punya boleh tunggu, boleh buy di atas harga 900 ya. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 850 untuk RMKE. Selanjutnya ada WIM. WIM ini masih menggila ya, dia membuat ATH lagi hari ini
dan berhasil breakout top box ya atau ATH sebelumnya di 1350. Apakah akan lanjut lagi ya, kita lihat aja besok ya. Kembali lagi kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk hari ini atau sudah buy hari ini masih boleh hold dulu. Hari ini juga breakout dari targetnya di 1315 dan juga resisten di 1350-nya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi ya untuk membuat new ATH, jadi dipantau aja. Dan buat yang sudah punya atau yang masih hold ya, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya ya. Bisa pakai stop loss di bawah harga 1205, atau kalau misalkan mau hold agak panjang ya, takut kena, boleh pakai di harga 1145-nya. Lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu BABP. Ya, BABP hari ini masih menunjukkan kenaikan volume, ini masih bagus. Hari ini sempat menyentuh top box tapi belum berhasil ditembus ya. Sudah sempat menyentuh harga 82 atau harga tertinggi hari ini. Nah, ini dilihat aja untuk perdagangan besok ataupun minggu ini ya. Kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout dari 82. Untuk targetnya sendiri adalah 86 dan 87, tapi kalau dia bisa bertahan sampai dengan closing di atas harga 87, ini boleh di hold dulu ya, mana tahu dia bisa lanjut naik tinggi lagi untuk BABB-nya. Dan kalau yang belum punya boleh antri-antri di atas harga 78 ya untuk BABP. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada PNBN. PNBN hari ini sempat breakout top box padahal ya. Ini kemarin juga udah kita bahas kemarin ya. Hari ini dia kembali menguat dan ditutup di harga 1160 nih. Nah, sayangnya sih dia nggak bertahan di atas 1160-nya. Kalau bertahan di atasnya akan sangat bagus. Tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja untuk perdagangan besok. Kalau misalnya ternyata dia lanjut, targetnya masih sama ya, masih di harga 1320, dan stop loss teman-teman pakai stop loss di bawah harga 1040-nya untuk PNBN. Selanjutnya ada AGRS. Nah, untuk AGRS ini harganya belum bergerak kemana-mana. Sayangnya dia belum berhasil closing di atas harga 88 nih. Tapi hari ini volumenya lebih tinggi lagi ya dari hari sebelumnya. Ini mudah-mudahan ada pertanda baik, kita pantau-pantau aja. Ini untuk AGRS ada resisten di harga 91 ya. Untuk targetnya sendiri adalah sekitar di harga 95 ya. Nah, ini teman-teman kalau mau ambil posisi bisa ambil posisi selama dia bertahan di atas harga 87 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ambil harga di 88 atau bisa dapat di harga 87 ya. Kalau misalkan dia mantul di 87 ini boleh untuk ambil posisi. Dan untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 84 ya untuk AGRS, atau kalau mau di bawahnya juga boleh, yaitu di bawah harga 83 untuk supportnya. Selanjutnya ada BNBA. Ini BNBA juga masih ada kenaikan volume, jadi diperhatikan aja kalau dia kembali menguat lagi ya. Dan buat teman-teman yang mau masuk, diperhatikan aja bisa buy di atas harga 620 ya. Selama masih di atas 620 ini masih bisa buy. Untuk targetnya sendiri adalah di 730, dan juga masih ada resisten ini di harga 700. Dan kalau mau teman-teman beli ya dan masuk, boleh pakai stop loss di bawah harga 570. Tapi kalau misalkan merasa tanggung di 570 tanggung, boleh pakai yang 555 juga nggak apa-apa ya untuk BNBA. Tapi targetnya jangan lupa ya 730. Kalau misalkan dia bisa closing di atasnya, ini boleh hold dulu ya untuk BNBA. Selanjutnya Baca. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini beneran dia naik lumayan tinggi ya, bahkan sampai menyentuh harga 154. Bahkan targetnya ini 152 sebelumnya yang kita tentukan, ini sempat ditembus ya. Dan dia closing di harga 141 ya. Ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok masih mau lanjut lagi ya. Mudah-mudahan sih next targetnya bisa menyentuh harga sekitar di 159-nya ya. Jadi diperhatikan aja. Yang sudah punya masih boleh hold dulu, tapi kalau misalnya yang belum punya, lihat aja pergerakannya besok ya. Kalau misalkan dia masih bertahan di atas 140, ini boleh icip-icip masuk, mana tahu dia bisa lanjut lagi. Jangan lupa stop lossnya ya. Stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 134 ya, ataupun di bawah harga 135. Kalau mau dijadikan stop loss juga boleh.
Selanjutnya Kija. Nah, Kija ini kan kemarin sudah ada signal, hari ini kembali menguat ya. Tapi sayangnya belum berhasil closing di atas 134. Masih boleh dipantau besok. Kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi untuk targetnya sendiri, boleh pakai target resisten ya. Kalau misalkan ditembus, boleh hold dulu. Mana tahu bisa naik lebih tinggi lagi untuk Kija ya. Untuk stop loss, jangan lupa stop loss di bawah harga 122 ya untuk saham ini. Dan kalau yang belum punya ya boleh masuk kalau dia bisa bertahan di atas 134 ya, supaya make sure aja dia bisa lanjut lagi untuk naik ke atas. Selanjutnya ada MDLN. Untuk MDLN hari ini kembali menguat 2,4%. Signalnya kemarin ya di hari Jumat ya, yang sudah masuk hari Jumat ini masih boleh hold dulu. Hari ini closing persis di 83, ini masih boleh dipantau kalau ternyata besok dia lanjut lagi di atas harga 83-nya ya. Target terdekat ada di 87, tapi kalau misalkan tembus dan teman-teman masih mau hold untuk target yang lebih jauh, boleh untuk next targetnya di harga 96 dulu ya. Nah, ini untuk target terdekatnya boleh pakai 87, 96 untuk MDLN. Mudah-mudahan sih bisa naik lebih tinggi lagi ya, atau ganti kepala harga ke harga 100-an. Dan yang sudah punya, yang sudah masuk, boleh pakai stop loss di bawah harga 76, atau kalau merasa kejauhan boleh di bawah harga 79. Selanjutnya ada APLN. Nah, ini APLN sebelumnya ini juga sudah kita bahas kemarin karena dia ada signal ya, tapi hari ini sempat naik, sudah sempat menyentuh top box atau resisten di 153-nya. Tapi sayangnya nggak ditembus, dia closing persis di target harga 148-nya. Tapi masih boleh dipantau untuk besok ya. Ini juga baru signalnya baru kemarin di hari Jumat. Nah, dan hari ini volume juga tinggi ya dibanding hari sebelumnya. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi atau bahkan bisa breakout 153-nya. Untuk targetnya sendiri teman-teman, target terdekatnya bisa pakai di harga 160 dan 170. Dan buat yang belum punya ya, kalau mau antri selama dia di atas harga 144 ini masih boleh antri ya di atas 144. Kalau misalkan dia turun dulu ya mendekati 144, boleh ambil harga di 145, atau kalau misalkan ternyata dia langsung menghijau, boleh ambil harga di atas harga 148 ya. Selanjutnya ada Trin. Nah, untuk Trin hari ini bagus ya, dia menguat 3,6%. Ini boleh dipantau-pantau untuk perdagangan besok ya. Memang masih net sell posisinya. Nah, untuk target terdekat sebetulnya cuma sampai di harga 204. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa closing di atas 204, ini boleh hold dulu ya. Untuk targetnya itu ada di harga 240 ya, terdekat saat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum punya, boleh antri di atas harga 196, ataupun boleh buy di atas di harga 197 sampai dengan high hari ini ya di harga 202. Dan jangan lupa ya untuk stop lossnya kalau di saham ini, kalau misalkan dia closing di bawah harga 190, sebaiknya keluar aja ya. Dan ini masih oke ya untuk dipantau, jadi kita lihat aja untuk trend, mana tahu bisa ke 240. Selanjutnya ada Demas. Demas menghijau lagi 1,17%, closing persis di harga top box 173 ya. Nah, ini kalau misalkan Demas lanjut di perdagangan besok menembus 173, targetnya adalah di 174 ya, sebetulnya cuma satu tick sih. Nah, tapi kalau bisa closing di atasnya, ini boleh hold dulu ya, mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi untuk Demas. Dan masih ada resisten ya di 178 dan juga resisten di harga 179 ya. Jadi dipantau aja, santai aja ya. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 167 untuk Demas. Lanjut ke saham berikutnya ya. Ini saham 60 perakan ya. Ini boleh dipantau adalah Mina. Mina hari ini tembus 58-nya ya, closing di harga 61. Dan kalau misalkan Mina lanjut ya, ini masih ada resisten di atasnya, yaitu di harga 64 dan juga resisten di harga
67. Nah, ini kalau misalkan bisa lewat ya untuk Mina. Untuk next target adalah atau target terdekatnya ada di harga 72 ya. Tapi kalau misalkan bisa tembus lagi boleh hold dulu ya, mana tahu bisa naik lagi untuk lebih tinggi untuk Mina. Dan untuk stop loss, kalau teman-teman masuk di saham ini boleh pakai stop loss di bawah harga 56. Dan kalau misalkan mau antri-antri, bisa antri di atas harga 58 ya untuk saat ini. Selanjutnya ada Hill. Nah, untuk Hill ini sudah kita bahas dari beberapa hari yang lalu ya. Dan ini Hill kembali breakout top box atau tembus 2860-nya, ini bagus ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, paling enggak targetnya ke 3910 ya. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus, ini juga boleh hold dulu, mana tahu bisa lebih tinggi lagi. Tapi di sini masih ada resisten minor, yaitu ya di harga 3160-nya. Mudah-mudahan sih bisa lewat ya. Jadi dipantau aja untuk Hill. Moga-moga bisa sampai ke 3910-nya. Yang sudah punya boleh hold, yang belum punya boleh antri-antri kalau misalkan dia sempat turun dulu dikit ya, selama masih di atas harga 2860. Lanjut ke Antam. Antam hari ini kembali menghijau ya 1,01%. Nah, ini untuk support saat ini ya, terdekat ada di bottom boxnya yaitu di harga 1970. Untuk harga 2030 ini belum sempat ditembus-tembus ya, tapi ini sudah ada resisten atau top box sekarang yaitu di harga 2040. Nah, ini kalau misalkan Antam masih bisa kuat lagi ya melewati 2040, ini bagus. Untuk next target terdekat ada di 2100 dulu ya. Yang sudah punya masih boleh hold dulu hari ini ya. Yang belum punya boleh antri-antri di atas harga 1985 ya. Untuk kalau yang teman-teman mau buy di atas harga 1985 ya. Selanjutnya ada Wifi. Wifi kemarin ada signal ya. Dan hari ini lanjut menguat 10,3%. Ini bagus ya, dia akhirnya juga tembus dari harga 232-nya dan juga berhasil lewat dari harga 246-nya. Nah, ini kalau misalkan lanjut untuk next targetnya adalah di 288. Tapi kalau koreksi selama masih bertahan di atas 246, buat yang belum punya ada kesempatan untuk buat masuk ya. Tapi kalau yang sudah masuk dari bawah, jangan lupa naikkan trailing stopnya bisa di bawah harga 232 ya untuk Wifi. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Seger. Nah, Seger ini masih lanjut menguat terbatas 1,8%. Ini masih bagus ya. Ini kalau misalkan Seger berhasil breakout dari 565 untuk target terdekatnya sekitar di harga 630-an ya. Ini masih boleh pantau. Jangan lupa stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 200 di bawah harga bottom box ya, di bawah harga 496 ya. Sorry, sebentar. Ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 496 sebaiknya keluar dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari 565, boleh targetnya di 630. Atau kalau misalkan ternyata dia berhasil tembus 635-nya ya dan bertahan sampai dengan penutupan, ini boleh hold dulu, mana tahu bisa ke area resisten 690-nya. Lanjut ke saham berikutnya ada Tins. Tins juga hari ini berhasil breakout top box 955 ya dan bertahan sampai dengan closing. Bahkan juga tembus moving average MA30-nya yaitu di 970. Ini masih boleh hold ya. Mana tahu dia bisa tembus lagi harga 1000-nya dan untuk target utamanya ada di 1050 ya untuk saat ini untuk Tins. Jadi jangan lupa teman-teman yang sudah punya boleh hold dulu ya. Yang belum punya kalau mau antri-antri bisa antri di atas harga 970 ya. Tapi kalau misalkan dia turun juga selama dia nggak tembus dari 955 harusnya masih aman ya. Nah, atau bisa antri juga di atas harga 955. Tinggal lihat apakah dia sempat turun dulu. Tapi kalau misalkan enggak boleh juga langsung masuk aja ya. Targetnya di harga 1000 ataupun di 1050. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada PNIN. PNIN hari ini bagus, dia berhasil breakout top box ya di 1080-nya. Dan untuk next targetnya PNIN adalah di 1165 dulu ya.
atau di 1160 juga boleh. Nah, ini tinggal kita lihat aja apakah PNN lanjut atau enggak. Dan jangan lupa untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah bottom box, atau kalau tanggung boleh di bawah harga 1000 ya. Dan kalau mau masuk bisa antri-antri di atas harga 1080 ataupun di atas 1085 ya. Kalau misalkan dapat harga bawah ini bagus. Kalau misalkan dia ternyata langsung jalan bisa langsung menguat lagi di atas 1100, ini juga bisa masuk di atasnya. Tapi kalau mau antri di bawah boleh antri di atas 1080. Tapi kalau misalkan ternyata langsung bisa antri juga di atas 1100. Selanjutnya ada Tugu. Tugu berhasil breakout 1235 ya, closing di 1270. Ini bagus ya, signalnya memang sudah dari tanggal 30 Mei ya, hari Selasa. Sudah hampir 2 mingguan ya. Nah, seminggu lebih ya. Nah, ini masih boleh hold ya, yang sudah beli di tanggal 30 kemarin. Nah, ini hari ini dia closingnya bagus ya, di atas 1235 targetnya, dan juga di atas resisten 1260-nya. Ini bagus. Nah, ini beneran bisa lanjut ya. Ini satu tick closingnya di atas 1260. Nah, masih ada resisten lagi di atasnya, yaitu di 1340. Mudah-mudahan bisa closing di atasnya. Kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu. Buat yang belum punya juga bisa ambil posisi di atas 1260-nya ya. Untuk targetnya di 1340. Kalau bisa tembus dan closing di atasnya boleh hold dulu untuk target yang lebih tinggi ya. Target berikutnya yaitu adalah di harga sekitar 1440-an ya untuk Tugu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada Halo. Halo ini pergerakannya cukup liar ya, tapi hari ini closingnya bagus. Dia closing di harga 129. Untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 116 ya. Nah, kalau misalkan dia turun di bawah 116 sampai dengan closing, bisa jual aja dulu ya. Dan untuk teman-teman yang belum punya ya, kalau yang sudah punya bisa hold dulu. Yang belum punya bisa antri-antri di atas harga 126 ya. Nah, kalau teman-teman mau ambil posisi di antri di atas harga 126, bisa 127 atau 128 ya, atau kalau mau ambil di 129 juga nggak apa-apa. Dan harapannya bisa breakout dari 148 ya, kalau bisa breakout 148 dan bertahan di atasnya. Untuk target terdekat adalah di 168 dulu. Selanjutnya Pada juga ada signal buy, tapi jangan buru-buru ya. Kita lihat aja besok apakah dia besok hijau lagi atau merah. Nah, kalau misalkan dia hijau lagi ya, lihat di atas harga 87. Kalau misalkan dia di atas harga 87 kuat, ini boleh masuk. Tapi kalau misalkan masih belum yakin juga boleh antri atau ambil posisi di atas harga 81 ya, di 82, 83. Dan untuk target terdekat adalah di harga 97 dulu ya. Kalau misalkan bisa tembus boleh hold lagi. Untuk next targetnya adalah di harga 111. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada PNLF. Untuk PNLF ini juga akhirnya jalan ya. Ini juga kita bahas ya di video kemarin. Dan hari ini menguat 6,7%. Sempat menyentuh top boxnya di harga 292 ya, tapi nggak ditembus ini. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut dan tembus 292, ini targetnya adalah di 296. Kalau misalkan ditembus lagi, untuk next targetnya adalah di 334. Yang sudah punya atau yang sudah masuk di tanggal 6 kemarin, ini masih boleh hold dulu. Jangan lupa untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 256 untuk PNLF. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada MTMH. Untuk MTMH ini juga kembali menguat 5,6% dan berhasil breakout top box dari harga 1460-nya ya. Ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Untuk targetnya sih sebetulnya ini dia sudah kena target di 1495. Tapi kalau misalkan ternyata masih bisa ditembus lagi ya, untuk next targetnya adalah di 1620 untuk MTMH-nya. Dan buat yang sudah punya masih boleh hold, yang belum punya boleh antri-antri di atas harga 1460-nya ya. Dan untuk stop loss jangan lupa bisa pakai stop loss di bawah harga 1400 ya. Kalau misalkan nggak mau terlalu jauh boleh pakai di bawah harga 1400.
Selanjutnya ada Mets. Mets kemarin signal hari ini kembali menguat 3,09% ya, tapi belum berhasil tembus stop box-nya nih. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau. Yang belum punya masih boleh ikut cicil buy ya selama dia masih bertahan di atas harga 94 untuk saat ini. Nah, teman-teman bisa antri-antri kalau misalkan dia selama masih bertahan di atas 94 atau hijau tipis-tipis juga boleh masuk. Harapannya bisa breakout dari harga 102-nya ya. Untuk targetnya boleh pakai target di harga 121 ya untuk saat ini untuk match. Dan untuk stop loss kalau misalkan pakai harga 80 ini terlalu jauh, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 91 untuk saat ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada IPCC. Untuk IPCC hari ini juga koreksi ya, bukan menghijau malah. Nah, kemarin ada signal tapi hari ini koreksi ya. Nah, ini ada top box atau resisten di 735, ini masih boleh dipantau pergerakannya. Dan buat teman-teman yang masuk hari ini ya selama dia di atas closing di atas harga 710 ini masih boleh untuk ambil posisi buy ya. Dan jangan lupa untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 680 ya untuk IPCC. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada SMDR. Nah, SMDR hari ini menghijau 2,7% ya. Ini sayangnya dia nggak bertahan di atas 372. Tapi nggak apa-apa dipantau aja kalau ternyata dia bisa lanjut lagi ya. Ini targetnya udah kena sebetulnya di harga 380-nya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 380 ya, kalau lanjut dan bisa tembus 380, next targetnya adalah di harga 386. Kalau bisa closing di atasnya, boleh hold dulu ya. Untuk next targetnya ini masih ada lagi, nanti akan kita update lagi untuk SMDR. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 360 ya. Kalau misalkan teman-teman mau masuk, jaga-jaga nggak mau terlalu jauh, boleh. Kalau closing di bawah harga 360, boleh jual dulu. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada BNGA. Untuk BNGA hari ini menguat 5,4% dan hari ini juga berhasil breakout dari targetnya ya di harga 1490. Apakah akan lanjut lagi ya untuk BNGA-nya? Kita lihat aja. Nah, masih ada target-target berikutnya sebetulnya. Kita lihat untuk next targetnya itu ada di sekitar harga, apakah sudah kena 1400 1500 ya? Sudah kena ya 1545-nya. Berarti masih targetnya ini bisa jauh. Mudah-mudahan ya kita lihat aja untuk BNGA apakah dia masih bisa lanjut lagi untuk naik ke target yang lebih tinggi ya. Apakah bisa ke 1700 atau enggak. Nah, ini 1545-nya hari ini belum 45 belum kena ya, kurang satu tik. Mudah-mudahan sih bisa ditembus ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi ya, karena hari ini juga kembali membuat signal kalau bisa tembus 1545 untuk nextnya mudah-mudahan sih bisa ke harga 1710-an ya untuk BNGA. Ini bagus, masih uptrend sahamnya. Yang sudah masuk dari bawah mungkin masih bisa hold dulu ya karena sahamnya masih uptrend. Dan kalau untuk stop lossnya teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 1430 ya kalau untuk buat swing yang jangka panjang. Selanjutnya ada BBNI. BBNI hari ini kembali menguat 0,8%. Masih menuju target ya. Ini juga ada kita bahas kemarin. Ini kita update aja. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Targetnya masih sama ya di 9.625. Selanjutnya ada BDMN. BDMN juga hari ini menguat 1,4%. Nah, ini boleh dipantau-pantau besok. Kalau misalkan dia berhasil breakout 2870-nya ya, mudah-mudahan sih bisa menuju target 2940. Dan juga sebetulnya ini masih ada target di sini yaitu di harga 2890. Kalau misalkan dia bisa tembus ya mudah-mudahan sih bisa ke 2940. Kalau bisa closing di atas ini boleh hold dulu ya untuk BDMN, mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi. Masih ada target-target berikutnya juga, nanti kita akan update lagi. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 2740-an ya. Nah, untuk BDMN.
Selanjutnya ada BGTG. BGTG ini volumenya masih mengalami kenaikan juga ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Ini sempat breakout hari ini, tapi dia nggak tembus, nggak bertahan di atasnya. Ini kalau misalkan dia tembus, boleh targetnya ke 71 atau bahkan 74 ya untuk BGTG. Nah, untuk stop loss teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 64 ya. Ini kalau mau masuk boleh antri-antri dekat di atas harga sekitar di di atas 66 ya. Ini kalau mau masuk atau di atas closingan hari ini juga boleh atau di 67-nya kalau mau masuk. Jadi diperhatikan aja kalau bisa lanjut lagi dan berhasil bertahan di atas 68, targetnya boleh di 74 ya untuk BGTG. Lanjut ke Elite. Elite ini juga boleh diperhatikan ya. Ini hari ini menguat 4% ya. Dan kalau misalkan ternyata besok dia lanjut atau bisa bertahan di atas harga 186, ini juga boleh masuk buat yang belum punya. Kalau yang hari ini sudah masuk ya, yang sudah antri-antri di atas harga 175 masih bisa hold dulu. Kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi di atas 186 bisa bergerak lagi. Untuk target terdekatnya yaitu adalah di 206 dan juga 228 ya untuk saat ini. Ini masih dinamis, mudah-mudahan sih bisa kena untuk target-targetnya ya. Dan yang sudah masuk hari ini boleh hold dulu, jangan lupa stop loss di bawah harga 175. Atau kalau mau pakai shadownya bisa pakai shadow di bawah harga 161, tapi takutnya terlalu jauh ya. Atau teman-teman bisa juga pakai stop loss di bawah harga 170-nya. Selanjutnya ada Hill. Hill ini juga kembali membuat signal ya hari ini. Nah, ini boleh diperhatikan kalau ternyata dia besok bisa lanjut lagi. Masih ada top box di harga 1385 untuk bottom box atau support saat ini bisa juga di harga boleh pakai di harga 1310. Untuk target terdekat adalah di 1410 ya. Untuk target terdekat, untuk target berikutnya ada di harga 1445. Dan kalau buat entry bisa entry atau di atas harga 1350 ya untuk Hill. Selanjutnya kita ke Same. Same hari ini breakout ya akhirnya 310-nya, dia juga breakout top box, ini juga ditembus ya. Nah, 306 ya. Dan untuk supportnya ada di harga atau bottom boxnya ada di harga 290. Yang sudah punya masih boleh hold dulu. Ini juga sempat hit targetnya ya di harga 320 atau bahkan sempat ditembus. Nah, ini kalau misalkan lanjut untuk next targetnya masih tipis ya, masih di atas sekitar di harga 324. Nah, kalau bisa tembus 324-nya masih ada target berikutnya yaitu di harga sekitar 358 ya untuk Same. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi ya, yang sudah punya bisa hold, yang belum punya boleh antri-antri di atas harga 310. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Mika. Mika hari ini masih bergerak terbatas atau menguat 1,1% ya. Ini kalau misalkan Mika berhasil breakout top box dari 2810, ini mudah-mudahan bisa lewat ya. Dan juga untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 2650. Ini kalau misalkan tembus ya, target terdekat ada di harga 2890, lalu di harga 2930. Dan target terakhirnya untuk saat ini adalah di harga 3120. Jadi dipantau aja, boleh ambil posisi selama dia masih bertahan di atas harga 2730 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Prim. Nah, untuk Prim ini sudah terpantau beberapa hari ini ya. Sebetulnya sih sudah dari tanggal 2 Mei ini sudah ada volume-volume yang cukup lumayan ya. Ini sudah 3 hari ini volume juga lanjut lagi bagus. Apakah dia akan lanjut menguat lagi? Hari ini menguat 4,4% ya. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia bisa breakout top box 97, ini targetnya adalah
sekitar di harga 105 ya. Nah, ini target terdekatnya. Tapi kalau ternyata dia kuat naiknya dan tembus bisa kuat lagi, untuk saat ini targetnya di 128 dulu. Dan untuk stop loss kalau teman-teman mau masuk bisa pakai stop loss di bawah harga 85 ya. Kalau closing di bawahnya ini boleh jual dulu. Dan kalau mau masuk boleh antri-antri di atas harga 90 untuk prim. Lanjut ya ke saham berikutnya ada GPRA. Untuk GPRA ini bagus. Hari ini lanjut menguat 3,5% ya. Resisten 119-nya ini sempat ditembus tapi dia closing di bawahnya. Ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya. Dan untuk stop lossnya jangan lupa bisa pakai stop loss di bawah harga 111. Kalau lanjut untuk next targetnya adalah di 127 ya untuk GPRA. Yang sudah masuk dari tanggal 6 kemarin nih masih boleh hold dulu ya untuk saham ini. Selanjutnya ada BRPT. BRPT ini juga kembali menguat 4,2% ya. Ini sempat menyentuh moving average-nya di 745. Apakah besok akan ditembus ya? Kalau misalkan besok ditembus, untuk next targetnya adalah di 780 ya. Nah, kalau buat yang sudah punya atau baru buy hari ini boleh hold dulu. Kalau bisa closing di atas 780 juga masih boleh hold dulu ya. Dan yang baru masuk hari ini, stop lossnya jangan lupa ya, stop lossnya bisa di bawah harga 710. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu SIMP. SIMP ini yang sudah masuk dari tanggal 8 kemarin, signal ya. Ini masih boleh hold. Hari ini berhasil breakout 400, closing di 406. Targetnya di 430 ya untuk SIMP. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Good. Good hari ini menguat 1,3%. Nah, ini juga boleh dipantau-pantau ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi dan berhasil breakout top box 470. Untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 490 ya. Saham ini agak santai. Jadi dipantau aja, boleh antri di atas harga bottom box ya atau di atas harga 462-nya. Selanjutnya ada saham Crab. Nah, ini Crab sahamnya memang kalau dilihatnya banyak jarumnya ya, tapi hari ini bagus dia menguat 3,4% dan berhasil tembus atau bertahan di atas 232. Ini kalau lanjut untuk targetnya boleh pakai target resisten dulu ya di 246 buat yang sudah punya, dan untuk stop loss bisa pakai stop loss di bawah harga 224. Selanjutnya ada ULTJ. ULTJ hari ini breakout top box 1720. Ini kita update aja. Kalau yang sudah punya masih boleh hold ya. Next targetnya adalah di 1765 yang sudah masuk atau signal di tanggal 7 kemarin. Ini masih boleh hold dulu. Yang belum punya ya kalau mau masuk juga boleh aja ya selama bertahan di atas 1720-nya. Untuk target berikutnya ada di 1765 ya untuk ULTJ. Selanjutnya ada TRJA. TRJA membuat signal buy ya hari ini. Ini boleh diperhatikan. Untuk stop lossnya boleh pakai stop loss di bawah harga 250 ya. Untuk targetnya sendiri saat ini adalah di 316. Ini dipantau kalau dia bisa breakout dari 276. Dan untuk buy bisa buy di atas harga 66 ya untuk TRJA. Selama dia masih bertahan di atas 266 masih bisa buy ya untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Bevin. Bevin hari ini berhasil breakout 1460-nya ya. Targetnya ditembus. Apakah dia akan lanjut lagi di perdagangan besok ya? Ini saham ini sudah ATH, jadi membuat ATH baru. Tinggal kita lihat aja target-target berikutnya apakah dia akan terus naik atau enggak. Buat yang sudah punya jangan lupa ya untuk naikkan trailing stopnya bisa di bawah low hari ini juga boleh ya. Kalau masih teman-teman masih hold untuk saham Bevin. Atau bisa jaga stop loss di bawah harga 1430 atau di bawah harga 1380 juga boleh dijadikan stop loss. Sorry, di 1415, sorry. Nah, ini bisa dijadikan stop lossnya ya kalau di bawah.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya, ada Cevin. Nah, Cevin hari ini berhasil breakout 416. Ini bagus ya. Ini next targetnya di 300 434, dan kalau bisa tembus resisten ya 434 ini, untuk next targetnya adalah di harga 448. Hari ini Cevin menguat 5,3%. Ini bagus ya, berhasil dan bertahan di atas 418 ya. Yang sudah punya boleh hold dulu ya untuk Cevin, mana tahu bisa lanjut lebih tinggi lagi untuk saham ini. Selanjutnya ada BNBR. Nah, BNBR masih belum bergerak ya setelah signal dari tanggal 6 kemarin. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia berhasil breakout 63, target terdekat di 66, kalau bisa closing di atasnya boleh hold dulu ya. Masih ada resisten juga di 73. Dan juga untuk next target di atas 73 adalah di 75 ya. Stop lossnya jangan lupa boleh pakai stop loss di bawah harga bottom box atau di bawah harga 59 ya, kalau dia closing di bawahnya. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada BDKR. Nah, untuk BDKR ini masih bagus ya, dan sudah sempat menyentuh top boxnya di 288. Ini kalau lanjut untuk targetnya adalah di harga 294 ya, dan yang sudah masuk hari ini boleh hold dulu. Kalau misalkan dia bisa breakout 288 besok, boleh targetnya di 294, tapi kalau tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa menuju resisten di 302. Jangan lupa stop lossnya di harga bottom box, yaitu di bawah harga 276 ya untuk BDKR. Selanjutnya ada SLIS. SLIS hari ini menguat 9% ya, signalnya kemarin ini di tanggal 9, ini juga kita bahas kemarin. Hari ini closing di atas pergerakan moving average ya, 162, dan closing di 163. Ini bagus ya, ini bagus. Ini kalau ternyata besok dia lanjut lagi, bisa menembus top boxnya di 166, target terdekat adalah di 170 ya. Tapi kalau misalnya 170-nya ini ditembus juga, untuk next targetnya adalah di harga 183 sampai dengan 186. Yang sudah punya boleh hold dulu untuk SLIS, mana tahu besok dia lanjut lagi. Lanjut ke ERA. ERA ini juga masih boleh dipantau selama masih bertahan di atas 500 ya. Kalau mau buy juga selama masih di atas 500 ini boleh ikut buy. Untuk target saat ini ya terdekat ada di 515, tapi kalau misalkan dia bisa tembus di atas 515 boleh hold dulu. Untuk next targetnya di ERA. Yang sudah punya boleh hold dulu, yang belum punya kalau mau masuk boleh antri-antri di atas harga 500-nya. Selanjutnya Kios. Kios hari ini lanjut ya 3,5%. Kemarin signal di hari Jumat ya, ini menguat 2,6%. Hari ini menguat 3,8%. Masih ada top box di harga 84 dan juga target di harga 86. Kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya boleh close, bisa hold dulu. Untuk next targetnya masih ada target resisten di 93 ya. Jangan lupa stop lossnya boleh pakai stop loss di bawah harga 72 ya untuk Kios. Kita lanjut ke MLPL. Untuk MLPL hari ini juga masih bertahan ya di atas top box 88 ya. Ini kalau teman-teman masih mau masuk saham ini boleh antri aja di atas harga 88 ya. Ini signalnya juga di hari Kamis tanggal 8 kemarin. Untuk targetnya adalah di 95 dulu ya, tapi kalau bisa closing di atasnya ini boleh hold dulu ya. Untuk next targetnya adalah di atas harga sekitar 99 dan juga di harga 105. Kita lihat apakah MLPL bisa tembus 95-nya atau enggak ya. Ini masih boleh hold ya yang buat yang sudah punya. Begitu juga dengan MPPA. MPPA ini juga menghijau tipis 1,2%. Ini masih ada top box di 82 ya, dan bottom box atau support saat ini ada di harga 76. Mudah-mudahan sih bisa bertahan terus ya di atas harga 77-nya. Untuk target terdekat yaitu ada di harga 89 untuk saat ini. Atau bisa juga pakai target di harga sebentar ya. Di harga 91-nya ya. Kalau misalkan bisa pakai target 91 dan juga di harga 100-nya. Ini tinggal kita lihat apakah MPPA berhasil breakout dari 82 untuk menuju ke harga 91 dan 100 ya. Jadi dipantau aja, yang sudah punya boleh hold dulu ini karena signalnya dari hari Rabu kemarin.
Selanjutnya ada Tron. Tron hari ini menghijau ya 0,7%. Ini tapi dia belum berhasil breakout dari 260. Ini boleh dipantau-pantau kalau dia berhasil breakout 260, atau kalau mau antri teman-teman bisa antri di atas 256 ya. Kalau di atas 256 nggak dapat ya tunggu dia breakout juga boleh di atas 260. Untuk target terdekat di 266 dan juga 280 ya untuk Tron. Lanjut ke saham berikutnya yaitu PEC. PEC hari ini tembus lagi 218 targetnya, dan juga resisten di harga 220-nya juga ditembus. Ini bagus. Apakah dia akan membuat ATH baru lagi? Jangan lupa yang sudah punya naikkan trailing stopnya ya. Bisa pakai di bawah harga 218 juga boleh, atau di bawah 220 ya, yang sudah masuk dari tanggal 19 Mei kemarin. Lanjut ke SMKL. Untuk SMKL hari ini lanjut menghijau 8,4%. Ini kemarin signal ya di tanggal 9 hari Jumat kemarin. Untuk next targetnya ada di harga 394 ya. Ini kalau misalkan dia bisa tembus boleh hold dulu, mana tahu bisa ke harga 436 lagi ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun lagi karena ini mau dividen ya, tapi kecil sih teman. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun, ini yang sudah buy di hari Jumat, ini boleh TP dulu ya harusnya. Tapi kalau misalkan dia nggak turun dan masih lanjut lagi, mudah-mudahan sih bisa ke 394. Selanjutnya ada INTP. Untuk INTP hari ini juga kembali menguat 1,8% dan kembali membuat signal ya. Ini kalau untuk INTP, kalau dia bisa closing di atas 9.900 ini bagus. Mudah-mudahan sih kuat ya. Dan top boxnya ada di harga 10.300, dan kalau bisa tembus top box, next targetnya adalah di harga 10.875 ya, atau di 10.850 untuk targetnya boleh. Lanjut ke SMGR. SMGR ini kemarin sudah kita bahas. Hari ini kemarin dia signal ya di hari Jumat ya, dan hari ini berhasil breakout top box 6.025 menguat 2,11%. Untuk targetnya di 6.125, kalau tembus boleh pakai target di 6.375. Ini juga misalkan kalau dia tembus boleh hold dulu ya untuk SMGR-nya. Selanjutnya ada KKGI. KKGI ini juga berhasil breakout top box 480. Ini boleh hold dulu yang sudah punya ya. Untuk targetnya sendiri masih sama, yaitu di harga 494. Kalau misalkan tembus 494 boleh hold dulu. Masih ada resisten di 510, ini boleh dijadikan target juga. Jangan lupa untuk trailing stop yang sudah masuk dari tanggal 30 ya, 30 Mei. Boleh pakai TS di bawah harga 472 ya. Sayang profitnya kalau misalkan ternyata dia balik arah ya, bisa TP di bawah harga 472 kalau misalkan untuk KKGI ini. Lanjut ke ITMG ya. ITMG ini masih santai ya, bergerak santai. Hari ini menguat 1,1%. Belum berhasil breakout top box ya, 23.900. Ini kalau misalkan tembus dan bertahan ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih bisa tembus juga area 24.700-nya ya untuk ITMG-nya. Masih boleh dipantau ya kalau dia berhasil breakout top box. Selanjutnya ada PTBA. PTBA ini bagus, hari ini dia tembus 3.490-nya ya, dan closing di 3.530. Ini bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya ke harga ini, masih ada gap ya, masih ada gap. Mudah-mudahan sih bisa ke 4.140, karena mungkin beberapa teman-teman ada yang nyangkut juga ya di atas harga ini. Mudah-mudahan sih bisa kembali ke harga itu, ini kita doakan aja. Dan kalau misalkan untuk saat ini resisten terdekat ada di 3.560-nya ya. Kalau misalkan dia tembus 3.560, mudah-mudahan sih bisa kuat naiknya ke atas. Jadi diperhatikan aja untuk PTBA-nya. Lanjut ya ke saham berikutnya ada KRYA. KRYA hari ini dia berhasil breakout top box 82 ya, ini bagus, dan juga tembus dari moving average-nya. Ini 30-nya di 86, closing di harga 87. Ini bagus banget ya. Mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi ya.
Paling nggak targetnya ke 106. Kalau bisa kena 106 mungkin boleh TP dulu di area ini. Tapi kalau misalkan dia tembus juga boleh hold dulu sebagian kalau masih mau hold untuk KRYA. Lanjut ya ke BMTR. BMTR menghijau tapi belum berhasil tembus 316. Tapi kalau misalkan dia kuat dan tembus 316 boleh hold dulu. Untuk resisten masih ada resisten di 324 dan juga di bawahnya juga masih ada 320. Ini kalau bisa tembus semua nih bagus. Masih ada next target ya, masih agak jauh targetnya. Untuk saat ini kalau misalkan 324 ditembus, target terdekat adalah di sekitar harga 342-an ya untuk BMTR. Yang sudah punya masih bisa hold dulu ya untuk saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Mari. Mari masih belum bergerak ya. Nah ini masih boleh pantau-pantau kalau ternyata dia menghijau lagi di perdagangan minggu ini. Sayangnya dia belum bisa bertahan di atas 71 nih. Tapi kalau misalkan dia ada pergerakan di atas 71 dan cukup ramai boleh masuk ya dengan harapan bisa breakout 77. Targetnya ini lumayan yaitu ke sekitar harga 91-an ya untuk Mari. Jangan lupa stop lossnya boleh pakai stop loss di bawah harga 62 ya. Tapi kalau misalkan merasa kejauhan boleh juga di bawah harga 65 untuk stop lossnya. Selanjutnya ada MTEK. MTEK juga menghijau lagi, menguat 4% ya hari ini dan berhasil lewat dari bottom box 630. Untuk next targetnya adalah di harga 725, tapi dia harus lewatin dulu top boxnya nih. Nah kita lihat apakah MTEK cukup kuat untuk naik lagi. Kita lihat signal ini sudah dari tanggal 5 kemarin ya. Mudah-mudahan sih bisa lewat 710 untuk menuju target ke 725 ya untuk MTEK. Lanjut ke SCMA. SCMA hari ini breakout top box ya di 148 dan hampir kena targetnya di 157. Hari ini closing di 156. Nah ini kalau misalkan ternyata dia besok lanjut dan tembus, boleh targetnya dinaikkan ke 171 ya dan juga ke 179 untuk SCMA. Yang sudah punya masih boleh hold ya kalau misalnya masih bisa hold. Kalau misalkan yang belum punya ya tunggu aja breakout dari 157 ya, boleh antri-antri di harga 158. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Wine. Wine ini bagus closingnya di atas 705 atau di harga 710. Targetnya belum kena ya di 795. Kita lihat aja apakah dia akan menembusnya juga untuk membuat ATH baru ya, karena ini saham juga masih baru. Kalau misalkan dia tembus 795 berarti dia akan membuat new ATH. Yang sudah punya yang masuk dari tanggal 7 masih boleh hold dulu ya, mana tahu bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Auto. Auto ini hari ini tembus target ya di 2350. Ini kalau lanjut boleh ya, untuk next targetnya adalah di 2490. Yang sudah punya juga masih bisa hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya. Bisa pakai trailing stop di bawah harga 2260. Selanjutnya ada Laju. Untuk Laju ini masih belum berhasil bertahan di atas top box 186 ya. Tadi udah sempat bertahan di atas 100, sempat menyentuh harga 187. Tapi sayangnya nggak bertahan. Nah ini masih boleh dipantau besok kalau misalkan dia tembus 186-nya. Untuk targetnya adalah di harga sekitar 226 ya. Kita lihat aja apakah dia capai target atau enggak. Kalau misalkan bisa kena 226 ini akan sangat bagus. Lanjut ke Cepin. Cepin kemarin signal ya, ini juga kita bahas, hari ini masih lanjut ya. Nah, targetnya masih sama. Ini masih sama target di 5.250. Untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss tetap di 4.900 untuk saat ini ya. Ini masih boleh dipantau atau yang sudah punya masih bisa hold dulu untuk Cepin. Begitu juga JPFA hari ini juga menguat 2,8%, targetnya masih sama 1275 dan juga 1285 ya. Ini signalnya kemarin. Ini untuk stop loss jangan lupa stop lossnya tetap di harga 1170 dulu ya untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia sudah tembus dari harga 1285 nanti kita naikkan lagi trailing stopnya. Dan kalau misalkan dia berhasil bertahan dan closing di atas 1285 untuk next targetnya adalah di 1345 untuk JPFA.
Oke, mungkin sampai di JPFA dulu ya untuk hari ini. Saya buatkan satu video aja biar langsung dan teman-teman bisa catat aja kalau misalkan tertarik saham mana yang mau diincar untuk minggu ini ataupun besok ya. Nanti tinggal di post-post aja videonya kalau misalkan teman-teman mau beli saham apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk hari ini ya. Lumayan ada sekitar 70 saham yang kita bahas, 70 lebih mungkin ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau mau diskusi atau mau tanya-tanya saham atau mau tanya-tanya target, boleh juga join untuk grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.